Hai teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan membuat video pembelajaran tentang wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu saya sendiri, Lawrence Tanggang, dan teman-teman saya. Saya Ami Grace Itoma Tondang. Saya Evi Bunga Kirani. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kita masuki ke materinya. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional outlook bahasa Indonesianya yang selanjutnya dapat disingkat Wasantra. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungan tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi landasan visionis bangsa Indonesia. B. Latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. A. Falsafat Pancasila. Pancasila merupakan dasar dalam terjadinya wawasan Nusantara dari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut antara lain yaitu penerapan HAM atau hak asasi manusia, misalnya pemberian kesempatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu mengutamakan pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu dan golongan. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berdasarkan dalam musyawarah mufakat. B. Aspek historis. A. Kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Kehidupannya sebagai bangsa yang terjajah adalah penderita kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Penjajahan juga menciptakan perpecahan dalam diri bangsa Indonesia. B. Politik divide and impare. Dengan adanya politik ini, orang-orang Indonesia justru melawan bangsanya sendiri. Dalam setiap perjuangan melawan penjajah selalu ada pahlawan, tapi juga ada pengkhianat bangsa. C. Wilayah Hindia Belanda masih terpisah-pisah berdasarkan ketentuan Ordonansi 1939, di mana laut teritorial Hindia Belanda adalah sejauh 3 mil. Upaya untuk mewujudkan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh tidak lagi sebagai wilayah yang terpisah terjadi 12 tahun kemudian setelah Indonesia merdeka, yaitu ketika Perdana Menteri De Juanda mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya disebut sebagai Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. C. Aspek geografis dan sosial budaya.
Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dari posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenitas menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi menjadi bangsa yang satu dan utuh. Di aspek geopolitis dan kepentingan nasional, prinsip geopolitik bahwa bangsa Indonesia memandang wilayah sebagai ruang hidupnya. Namun bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup labor soul. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah negara sepuluh Indonesia senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional ini merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. C. Konsep dasar wawasan Nusantara. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. D. Dasar hukum wawasan Nusantara. Dasar hukum wawasan Nusantara diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam dasar-dasar hukum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, TAP MPR nomor 4 MPR 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 1978 22 Maret 1978 tentang GBHN. Yang ketiga, TAP MPR nomor 2 MPR 1983 12 Maret 1983. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara secara umum yakni berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi wawasan Nusantara menurut Christine yang mengutarakan pendapatnya yakni yang pertama, sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Yang ketiga, sebagai pembangunan nasional adalah mencakup kesatuan politik, sosial, dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, sebagai pertahanan dan keamanan yaitu pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. F. Sifat dan ciri wawasan Nusantara dijelaskan oleh Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional, ukiran Tani Reja et al. 2016 184 sampai dengan 186. Wawasan Nusantara memiliki dua sifat atau pendidikan kewarganegaraan edisi revisi 2022, yaitu yang pertama utuh menyeluruh, artinya utuh menyeluruh bagi Nusantara dan rakyat Indonesia, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat, dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun, dan bagaimanapun sesuai dengan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang kedua, manunggal, maksudnya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. G. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, wadah atau wilayah konsul segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea 4.
yang meliputi wujud wilayah, tata inti organisasi, tata kelengkapan organisasi. Yang kedua, konten, meliputi cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945, yaitu yang pertama, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas. Yang ketiga, pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tiga, tata laku atau konduk, yang meliputi dua segi, yaitu tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. H. Tantangan implementasi wawasan Nusantara. Tantangan implementasi Nusantara dalam pemberdayaan masyarakat dalam artian memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dalam dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom up planning, sedangkan untuk negara berkembang dan top down planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Selanjutnya akan dibacakan oleh pembaca ketiga. Pada saudari Loren saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. Dalam implementasi wawasan Nusantara, masyarakat dihadapkan dengan tantangan tersebut berupa yaitu yang pertama pemberdayaan masyarakat, di mana kondisi pembangunan nasional secara menyeluruh belum merata sehingga menimbulkan keterbelakangan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial di masyarakat. Hal ini dapat merupakan ancaman bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI. Yang kedua yaitu globalisasi. Globalisasi perkembangan iptek khususnya di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia bahwa dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Yang ketiga, era baru kapitalisme diterapkan oleh negara-negara kapitalis dengan terus berusaha mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi dengan menekan negara-negara berkembang melalui isu global yang mencakup demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup demi kepentingan mereka. Hal ini dapat meruntuhkan sikap, pendirian, dan kesadaran bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai falsafah Pancasila dan rasa kebangsaan. Yang keempat yaitu rendahnya kesadaran warga negara tentang hak dan kewajiban. Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban selalu dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Selain itu, perlu adanya kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang dilakukan melalui perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan, dan memelihara persatuan. Definisi atau hakikat dari wawasan Nusantara, yaitu wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan, antara lain bercirikan negara kepulauan atau archipelago state dengan jumlah 17.508 pulau. Yang kedua, luas wilayah 5.192 juta kilometer kubik dengan perincian negara kita terdiri 2/3 pulau atau perairan,
Yang ketiga, terletak di antara dua benua dan dua samudra, terletak pada garis khatulistiwa. Yang keempat, berada pada iklim tropis dengan dua musim. Yang kelima, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik. Yang keenam, wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni, kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Selanjutnya yaitu wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Selanjutnya, konsep wawasan Nusantara menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan, atau dengan kata lain, perwujudan wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Pandangan demikian penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan. Baiklah, demikianlah pemaparan materi kami mengenai wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.